Jadi kalau lu mau ide lu dianggap mahal, lu mau jadi pembeda, lu mau dihargai dan mengubah kehidupan bangsa negara dan tatanan tata surya gitu ya, maka mulailah melakukan sesuatu untuk membawa ide itu dari dunia ideal menuju dunia material. Karena ide baru dihargai setelah punya pembuktiannya nyata, baik objeknya maupun subjeknya. Setelah lu punya sejarah dalam mewujudkan ide menjadi kenyataan dan bisa diterima orang, maka barulah orang-orang mulai mendengarkan lu dari tahap rencana, Bapak Ibu semua. Tapi sebelumnya ya sama aja, nggak akan ada harganya. Ya contohnya gue misalnya punya ide mobil terbang. Ide itu baru dihargai dan didengarkan oleh orang dengan dua kondisi. Pertama, mobil terbangnya beneran udah jadi, atau gue punya track record mewujudkan ide lain yang mirip, mungkin motor terbang. Maka orang akan mendengarkan ide gue selanjutnya gitu. Tapi kalau dua-duanya nggak ada nih ya, belum ada bentuk nyatanya, belum ada track recordnya, mau ide itu sebrilian apapun, seakurat apapun atau sedetail apapun, orang-orang nggak akan buy it, mereka nggak akan peduli. Dan itulah kenyataan yang ada di dunia ini. Jadi ya, get your ass up lah. Kalau lu mau hidup lu berubah, mulailah melakukan sesuatu, bukan cuma ngeluh, nitip ide ke orang, minta persentase, terus shaping atas semua hal yang terjadi di media sosial. Nggak salah, tapi waktu lu bakal terus terbuang, dan waktu yang terbuang nggak pernah bisa dikembalikan. Dan ini juga dibuktikan secara antropologi, teman-teman. Kalau lu mundur ribuan tahun yang lalu ke belakang ya, ide itu adalah bagian paling murah dari kehidupan kelompok manusia. Suku pemburu peramu itu tidak menghargai orang yang punya ide hebat, karena yang mereka butuhkan adalah orang yang beneran berburu, orang yang bisa membuat alat, orang yang bisa memimpin migrasi, orang yang beneran menyediakan sesuatu, atau orang yang provide gitu. Jadi lu nggak akan dihargai karena punya ide, ayo kita berburu rusa, tapi lu dihargai ketika lu balik kepada kelompok komunal lu membawakan daging rusa kepada mereka gitu. Dan dalam kelompok kecil, ide tanpa kontribusi itu ya noise. Bahkan dalam catatan etnografi ya, individu yang banyak omong tapi minim kontribusi itu biasanya dipandang sebagai beban sosial. Nah, lu mau masuk di situ atau enggak? Pilihan lu lah. Karena di tulisannya Garvan and Hill tahun 2009, Human Nature, status sosial dalam masyarakat kuno itu dibangun dari kontribusi nyata, bukan dari retorika. Sederhananya, sejak zaman purba manusia tidak didesain untuk menghargai ide. Manusia menghargai hasil. Ya budaya modern boleh berubah, tapi struktur dasarnya tidak gitu loh. Lantas kenapa orang-orang terlalu memuja ide? Ada beberapa hal yang gue cermati. Pertama, soal ilusi potensial. Orang merasa punya ide berarti mereka punya potensi yang besar. padahal namanya potensi tanpa eksekusi ya fantasi loh. Kedua, social reward yang salah gitu kok. Lingkungan kita itu sering kasih pujian bagi orang yang visioner, padahal yang paling susah itu bukan visi, tapi bagaimana realitas pelaksanaan visinya. Terus ketiga, orang-orang merasa lebih aman kalau mereka punya ide daripada melakukan sesuatu yang membuat mereka punya resiko untuk menanggung kesalahan. Pernah nggak lu sadar kalau banyak orang jago banget ngomong, bikin konsep atau ngelempar visi, tapi begitu proyeknya jalan ada kemungkinan salah, mereka tiba-tiba kabur, ngilang, atau ngoper tanggung jawabnya kepada orang lain. Nah ini makanya orang lebih menghargai, dan ini terjadi karena mereka merasa lebih aman gitu buat menciptakan ide daripada menjalankan ide. Dan terakhir, karena media sosial, media penuh cerita inspiratif tentang ide brilian. Padahal ya, kalau mau lebay dikit, 99 kerja kerasnya jarang diceritain gitu loh, idenya doang gitu. Dan akhirnya, itulah yang membuat pemujaan berlebihan kepada ide yang brilian gitu. Makanya dari dulu, gue nggak pernah nganggap menciptakan ide itu mahal, ide itu murah, ide itu lebih banyak daripada kacang goreng menurut gue. Yang langka dan mahal itu adalah orang yang punya dedikasi kuat dalam mewujudkan idenya, orang yang punya responsibility dalam menjalankan idenya, menanggung dampak dan resikonya, berani buang pasar badan dan berkorban untuk idenya, dan mereka yang punya kapasitas untuk mewujudkan idenya. Nah, ini nih yang langka dan ini yang mahal. Terakhir teman-teman, gue cuma mau bilang dunia ini tidak berubah sama orang yang punya ide. Dunia berubah oleh orang yang berani bekerja, berani gagal, dan berani bertanggung jawab.